Ya sudah mendarah daging ya, karena memang masih orang-orang lama gitu yang masih bercokol di sana itu. Dan yang parahnya itu saya prihatin dengan perbudakan yang tidak mau mereka sadari gitu. Kalaupun mereka menyadari, kalaupun mereka galau itu, mereka masih tetap bertahan di sana karena mungkin merasa doktrinnya itu harus tunduk patuh kepada pimpinan dan tidak ada lagi negara yang hak atau yang benar selain NII. Seperti itu. Jadi mereka mau mengorbankan waktunya, pikiran, perasaan, dan bahkan mungkin perhatian terhadap anak-anaknya untuk mengejar target infak yang terakhir itu 300 juta per orang. Tapi di luar 300 juta itu pun masih ada lagi yang lain, misalnya harokah atau gerakan sejadah atau tiang pancang atau entah itu samudra biru kah atau apa, itu masih ada. Jadi betul-betul diperas gitu dan membuat mereka itu punya di pikiran mereka tuh hanya uang, uang, dan uang untuk mencapai target infaknya tanpa memperhatikan lebih jauh tentang kesejahteraan keluarganya mereka. Tapi juga yang lebih parahnya, dengan mereka mempunyai yayasan-yayasan sosial itu, mereka jadi merasa nyaman mungkin karena dari fee yang sudah didapatkan itu bisa memenuhi juga kebutuhan ekonomi keluarganya sampai bisa mencicil rumah, mobil, seperti itu yang saya tahu. Ya kepada Panji Gumilang, saya mohon dengan sangat Anda kasihanilah generasi muda bangsa Indonesia. Jangan sampai terlalu larut, lebih lama lagi mereka rusak gara-gara paham materialisme yang ditanamkan dengan doktrin-doktrin membawa-bawa dalil-dalil Al-Quran, agar mereka juga mempunyai masa depan yang lebih cerah dan pertanggungjawabannya itu adalah dunia akhirat. Saya rasa juga umur sudah sangat uzur ya, sudah sangat tua untuk Panji. Segeralah bertaubat, segeralah meminta maaf kepada umat, dan berikanlah mereka kehidupan yang lebih baik dan hak-hak mereka penuhilah. Tidak ada yang sulit untuk Anda bisa memberikan hak-hak karena Anda begitu banyak punya aset yang bersumber juga, semuanya itu tidak salah kalau dikatakan umat berkontribusi kepada kehidupan ekonomi pribadi Anda. Begitu. Untuk orang dalam, saya katakan sekali lagi, main yang lebih jauh. Ketahuilah bahwa secara politik ada hal-hal yang harus dipelajari, bahwa ini bukan NII yang asli. Jangan berharap ini adalah NII yang asli. Silakan pelajari. Bukunya online pun sudah banyak. Silakan dicari tahu kenapa kalaupun selama ini bertahan itu dibiarkan itu tidak menjadi halangan untuk kalian berprogram gitu. Untuk santri-santri mohon bersabar, kalian anak-anak yang baik tidak berdosa. Semoga permasalahan ini juga cepat teratasi dan pemerintah memberikan hak-hak kalian untuk tetap belajar dengan baik, untuk menuntut ilmu dengan baik. Gitu, Mbak. Ancaman nyawa. Itu ada satu komentar di YouTube ya. Saya pikir entah itu dari dia atau memang serius, sempat bilang satu kalimat, 10 juta itu murah untuk Panji, untuk satu nyawa. Komentar seseorang saya tidak tahu dari siapa gitu ya, tapi dia berani melontarkan seperti itu, entah mengingatkan, entah juga memang mengancam gitu. Sindiran-sindiran gitu ya. Terus juga bulian seperti itu, tapi saya tahu itu dari orang dalam dan saya juga pernah di posisi mereka. Jadi saya tahu bagaimana psikologis mereka gitu. Yang saya harapkan ya adil ya. Jika memang bersalah, terbukti bersalah, dan itu sebenarnya tidak sulit ya untuk dibuktikan. Karena penelitiannya itu pun sudah dilangsungkan pada saat tahun 2002 yang lalu ya, sudah banyak, dan hingga kini gerakan itu masih ada gitu. Jadi menurut saya tidak ada yang sulit lah untuk mengungkap semua ini. Endingnya saya harapkan anak-anak tersebut diambil alih oleh pemerintah ya untuk dididik sebagaimana mestinya. Kemudian juga
yang di teritorial ini segera diselesaikan karena NII itu pada dasarnya bukan di Zaitun. Mereka itu tersebar berdomisili di luar Zaitun gitu, di Jabodetabek, Sumatera ataupun Kalimantan. Di kota-kota besar di Indonesia juga itu udah pasti ada perwakilannya seperti itu.